Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas individu riset pasar, nama Fitri Rosmianti, NIM C0B020002. Pengertian dari riset-riset berikut beserta contohnya. Yang pertama, riset pasar potensial. Riset pasar potensial atau yang disebut dengan potential market. Riset pasar potensial merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Contohnya, semua orang yang menyatakan berminat untuk membeli sebuah mobil. Yang kedua, riset pangsa pasar. Pangsa pasar adalah sebuah perhitungan yang menunjukkan seberapa besar nilai penjualan suatu perusahaan terhadap segmen pasar tertentu dalam satu industri. Pangsa pasar menyatakan seberapa banyak penjualan suatu perusahaan berkontribusi terhadap industri di mana ia berada ditambah dengan pesaing bisnisnya. Contohnya, bila seorang memiliki toko baju A di kawasan X, pangsa pasar akan menjelaskan seberapa besar proporsi penjualan toko baju A dibanding seluruh penjualan toko baju lain di kawasan X atau juga secara nasional. Yang ketiga, riset pencitraan perusahaan. Citra perusahaan merupakan citra secara keseluruhan yang dipandang dari kinerja internal. Perusahaan yang meliputi sejarah, visi, dan misi perusahaan, kualitas pelayanan, keberhasilan, hingga tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan. Melalui hal tersebut, publik akan mengetahui gambaran pesan yang akan disampaikan dari perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan maskapai penerbangan Air Asia. Sebagai maskapai baru pasti membutuhkan image yang baik sehingga dapat menarik konsumen atau penumpang agar mau menggunakan jasa penerbangan Air Asia. Yang keempat, riset segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar adalah sebuah proses pengelompokan atau pembagian calon konsumen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Hal ini bisa ditunjukkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau disebut heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang homogen. Setiap kelompok tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk sesuai dengan kebutuhan, lokasi, dan karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Contohnya saja ada merupakan seorang produsen mie instan. Anda ingin produk yang dibuat tidak sekedar mie instan namun bisa menjadi favorit banyak orang dari kalangan mana saja. Karena Anda memutuskan bahwa target atau sasaran pasar Anda berasal dari kalangan mana saja. Aspek itu bisa Anda tinjau melalui segmentasi demografis, artinya Anda memperhatikan aspek kelas sosial calon konsumen. Yang kelima, riset produk. Riset produk adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Sebagian besar pendapat suatu perusahaan berasal dari produk yang dijualnya kepada para konsumen. Konsumen akan membeli produk tersebut untuk keperluannya sehari-hari maupun untuk memenuhi kepuasannya. Saat ini, banyak sekali perusahaan yang berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk yang harganya relatif murah tapi memiliki kualitas yang baik. Contohnya, produk yang dihasilkan oleh berbagai macam perusahaan atau produsen, diantaranya seperti contoh pada makanan, yaitu mie instan, sosis, pizza, kue, cemilan, dan lain-lain. Pada bumbu dan bahan untuk memasak misalnya seperti minyak goreng, tepung terigu, kaldu ayam, mentega, margarin, dan lain-lain. Nah, yang kedua, contoh pada minuman, air mineral atau air minum kemasan, minum kaleng atau botol, susu kemasan, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh pada elektronik, yaitu handphone atau telepon genggam, konsol game, televisi, komputer, laptop, dan lain-lain. Yang keenam, riset harga. Riset harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibeli. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli, pembeli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual, barulah terjadi transaksi. Namun, tawar-menawar tidak bisa dilakukan di semua lini pemasaran. Contohnya, transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar. Yang ketujuh, riset promosi.
Riset promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini adalah salah satu dari 4 elemen dasar bauran pemasaran yang mencakup 4P, price, produk, promotion, dan satu harga, produk, promosi, dan tempat. Contoh-contoh promosi ada banyak sekali yang biasa kita temui sehari-hari. Beberapa dari mereka tampil beda dengan yang lainnya. Berikut adalah beberapa contoh promosi yang sudah sangat umum. Yang pertama, promosi di sebuah toko, yaitu beli 2 pasang sepatu dapat gratis 1 pasang sepatu tambahan. Yang kedua, promosi dari suatu provider telekomunikasi, yaitu telepon 5 menit dapat gratis telepon selama 30 menit. Yang ketiga, promosi di sebuah department store, yaitu dapat potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Yang keempat, promosi di sebuah restoran, yaitu beli makanan tertentu gratis minuman. Dan banyak contoh-contoh promosi yang lainnya. Tentu saja tujuan utamanya adalah menjaring calon konsumen sebanyak-banyaknya untuk dapat melakukan pembelian. Yang ke-8, riset distribusi. Riset distribusi adalah proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai waktu-waktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Contohnya kegiatan perdagangan di pasar, toko, minimarket. Yang ke-9, riset peramalan pasar. Riset peramalan pasar adalah upaya untuk memprediksi penjualan di masa depan untuk jangka waktu tertentu dan dengan asumsi dasar tertentu. Itu mungkin untuk nilai penjualan atau volume penjualan. Berbeda dengan volume penjualan, untuk memprediksi nilai penjualan, Anda membutuhkan asumsi terhadap harga dan volume. Prediksi mungkin untuk tahun depan atau 3 hingga 5 tahun ke depannya. Contohnya mengelola arus kas dan menetapkan anggaran untuk masing-masing fungsi bisnis. Yang ke-10, riset kecenderungan bisnis. Riset kecenderungan bisnis adalah kecondongan atau keinginan berbisnis yang berlebih. Contohnya, riset kecenderungan bisnis adalah riset di Tom E. Commerce yang pada dasarnya banyak juga Tom E. Commerce selainnya Shopee. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.